Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Restianingsih dengan nomor induk mahasiswa 2892 15253 dari Prodi Manajemen Plus atau Weekend. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep ajaran agama Islam. Mari kita simak. Nah, kali ini di konsep ibadah dalam ajaran agama Islam ada pengertian ibadah secara etimologi dan terminologi. Ibadah adalah perbuatan atau pernyataan bakti terhadap Allah yang didasari oleh peraturan agama. Ibadah secara etimologi adalah merendah dan tunduk. Ibadah terminologi adalah kesempurnaan cinta bersama kesempurnaan kepatuhan. Dasar hukum ibadah. Ibadah dalam Islam sebenarnya bukan bertujuan supaya Tuhan disembah dalam arti penyembahan dalam agama-agama primitif, melainkan sebagai perwujudan rasa syukur atas nikmat yang telah dikaruniakan Allah atas hamba-hambanya. Ada hukum-hukum ibadah. Hukum-hukum ibadah wajib. Yang pertama, wajib ketentuan syar'i yang menuntut para mukallaf untuk melakukannya dengan tuntutan yang mengikat serta diberi imbalan pahala bagi yang melakukannya dan ancaman dosa bagi yang meninggalkannya seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya. Ada sunnah. Sunnah adalah ketentuan syar'i tentang berbagai amalia yang harus dilakukan atau dikerjakan mukallaf dengan tuntutan yang tidak mengikat dan pelakunya diberi imbalan pahala tanpa ancaman di slide selanjutnya bagi yang meninggalkannya. Haram artinya tuntutan syar'i kepada mukallaf untuk meninggalkannya dengan tuntutan yang mengikat beserta imbalan pahala bagi yang mematuhi untuk meninggalkannya dan balasan dosa bagi yang tidak mematuhi untuk meninggalkannya. Yang keempat ada makruh artinya tuntutan syar'i kepada mukallaf untuk meninggalkannya dengan tuntutan yang tidak mengikat beserta imbalan pahala bagi yang mematuhi untuk meninggalkannya dan tidak berdosa bagi yang tidak mematuhi untuk meninggalkannya. Cara garis besar ibadah itu dibagi dua, yaitu ibadah pokok yang dalam kajian usul fiqh dimasukkan dalam hukum wajib, baik wajib ain atau wajib kifayah. Yang kedua, ibadah tambahan yang dalam kajian usul fiqh dimasukkan dalam hukum sunnah, baik sunnah muakkad atau sunnah ghairu muakkad. Nah, berikutnya ada pengertian dan hakikat ibadah. Ibadah menurut bahasa berasal dari abidaya budu yang berarti menyembah, mengabdi, dan menghinakan diri. Sedangkan menurut beberapa ulama, ibadah mempunyai arti menurut Abu Ala Maududi, ibadah berarti penghambaan dan perbudakan. Menurut Haji Endang Syaifuddin Ansyari, ibadah secara garis besar ada dua arti, yaitu ibadah dalam arti khusus mudlah, yaitu tata aturan ilahi yang secara langsung mengatur hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Yang kedua, ibadah dalam arti luas, yaitu segala gerak-gerik, tingkah laku, serta perbuatan. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis ibadah. Ibadah dalam Islam terbagi menjadi dua jenis dengan bentuk dan sifat yang berbeda antara satu dengan lainnya. Yang pertama, ada ibadah mahdah, artinya penghambaan yang murni, hanya merupakan hubungan antara hamba dengan Allah secara langsung. Yang kedua, ibadah ghairu muahdah adalah segala amalan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang dalam pelaksanaannya dilandaskan dengan niat untuk mencari ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Prinsip-prinsip dalam ibadah yaitu sebagai berikut. Ada perintah. Adanya perintah merupakan syarat syah suatu ibadah. Yang kedua, tidak mempersulit atau yang biasa disebut adamul haraj. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.
Terus yang ketiga, menyedikitkan beban atau yang biasa disebut qilatut taklif. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Kemudian ada ibadah hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Prinsip ini merupakan konsekuensi pengakuan atas kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, ibadah tanpa perantara. Ibadah harus dilakukan oleh Allah, oleh seorang hamba Allah tanpa melalui perantara. Ada hikmah dan tujuan ibadah. Allah adalah Al-Hakim, pemilik hikmah. Tidak ada sesuatu yang Dia syariatkan kecuali Ia pasti mengandung hikmah. Tidak ada sesuatu dari Allah yang sia-sia dan tidak berguna karena hal itu bertentangan dengan hikmahnya. Tujuan ibadah adalah untuk membersihkan dan mensucikan jiwa dengan mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk, Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya, ruang lingkup dan sistematika ibadah. Ruang lingkup. Sebelum membicarakan mengenai ruang lingkup ibadah, tentu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih ruang lingkup itu. Menurut Ibnu Taimiyah, dari tahun 1262 sampai 1327 Masehi, yang dikemukakan oleh Ritonga, ruang lingkup ibadah merupakan mencangkup semua bentuk cinta dan kerelaan kepada Allah. Cinta tersebut baik itu dalam perkataan maupun dalam perbuatan, baik lahir maupun batin. Nah, yang kedua ada klarifikasi ruang lingkup. Yang pertama, kewajiban-kewajiban atau rukun-rukun syariat. Yang kedua, tambahan kewajiban-kewajiban dalam bentuk ibadah sunnah. Yang ketiga, segala hal yang dalam bentuk hubungan sosial yang baik dan pemenuhan hak-hak manusia. Yang keempat, akhlak insaniyah, yakni yang bersifat kemanusiaan. Akhlak rabbaniyah, bersifat ketuhanan, yakni mencintai Allah dan Rasul-Nya. Sistematika ibadah. Adapun sistematika ibadah sebagaimana yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili adalah sebagai berikut. Toharoh, sholat, penyelenggaraan jenazah, zakat, puasa, haji dan umroh, iktikaf, sumpah dan kafaroh, nazar, kurban, dan akikah. Dari semua yang di atas, saya menyimpulkan bahwa ibadah merupakan seluruh aspek kehidupan, tidak terbatas pada saat-saat singkat yang diisi dengan cara-cara tertentu. Suatu ibadah punya nilai, yaitu jalan hidup dan seluruh aspek kehidupan, dan merupakan tingkah laku, tindak tanduk, pikiran, dan perasaan semata-mata untuk Allah. Manusia diciptakan Allah bukan sekedar untuk hidup dunia ini kemudian mati tanpa pertanggungjawaban, tetapi manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah karena Allah Maha mengetahui tentang kejadian manusia, maka agar manusia terjaga hidupnya, bertakwa, diberi kewajiban ibadah. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.